Oke, selamat Lentera, apa kabar? Dimanapun Anda berada, saya Yasin Al-Rafiri akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di program yang tentunya sudah kita kenal bersama, yaitu program podcast Sang Legislator. Dan siapakah legislator kita pada sore hari ini? Yakni adalah legislator yang ya sudah beberapa kali ada di studio kita. Dan sebelum saya mengenalkan kepada legislator ini, ada pantun untuk beliau. Fajar datang jadi awal mula pagi. Cakep. Cakep. Dari Gunung Kelut melihat terbitnya mentari. Bicara pengelolaan tambang dan energi, mari menyambut sang dewan dari Kediri. Terima Oke. kasih, Mas Asin. Keren, keren, Iya, keren. iya, iya. Selamat datang Pak Husnul Arif yang Terima kasih. saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, Mas Asin. Sehat ya? Kang Arif sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kang Arif Semoga. juga sering ya disapa Kang Ipin gitu. Saya juga penasaran kenapa bisa disapa Kang Ipin itu kan? Iya, jauh. Namanya nggak ada in-nya, jadi hanya Husnul Arif. Heeh. Tapi biasa dipanggil Pipin. Oh gitu. Jadi teman-teman telur-telur yang ada di dapil itu justru lebih kenal Pipin daripada Husnul Arif. Oh gitu. Itu juga saya khawatirkan. Surat suara nggak ada namanya Pipin soalnya. Loh, itu cukup merepotkan loh sebagai caleg gitu ya. Betul, betul. Cuman ya edukasi lah. Edukasi kita karena sudah dekat Pak, insya Allah juga mereka juga paham bahwa Pipin adalah nama panggilan dan yang ada di KTP, yang ada di KK, yang ada di surat suara namanya hanya Husnul Arif Esos. Gitu, Mas. Tembus terus ya. Alhamdulillah, Tembus terus. alhamdulillah, alhamdulillah, Mas Asin. Dan eh, berarti lebih banyak di dapil yang mengenal Kang Ipin ya. Iya. Ipin, ya. Daripada Husnul Arif ya. Iya, Ah, iya. gitu ya. Tapi kalau di iklim ekosistem DPRD Jawa Timur, DPRD Jawa Timur insya Allah Husnul Arif jauh lebih familiar, jauh lebih mudah ya. Tapi kalau teman-teman yang ada di fraksi sudah mulai agak ketularan memang Pipin. oke, oke. Jadi saya panggil apa ini, Kang ini? Mas Arif aja. Oke, Mas oke, Arif oke. aja. Siap, siap, siap. Oke, Mas Arif, hari ini kita akan membahas soal keseimbangan investasi mineral dan penyelamatan ekologi. Jadi kan ini seperti dua kutub yang harus saling diselamatkan. Kalau nggak menyelamatkan ini ya ini, kalau nggak ini ya ini gitu. Iya, 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 Mas. Tapi apakah begitu ya? Apakah harus bertentangan keduanya ini? Kang Ipin? Ya, terima kasih Mas Yasin, sahabat atau pemirsa Lentera TV yang insya Allah kita semuanya diberkati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di musim penghujan, Mas Yasin. Kemudian kita juga bangsa Indonesia ada berita duka kita bersama. Saya turut berbelasungkawa pada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera bahwa bencana longsor dan banjir ini adalah duka kita bersama. Dengan segenap kerendahan hati dari saya mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga banyak hikmah, kemudahan dan kebaikan menyertai kita semua bangsa Indonesia. Amin. Mas Yasin, terkait dengan sumber daya mineral jauh lebih populer, kita agak sedikit mengerucut ke galian C, mungkin itu jauh lebih mudah dipahami ya. Bahwa dua sisi mata uang atau dua sisi mata pisau atau apapun itu memang ketika bicara ekologi, lingkungan, kemudian di situ ada sumber daya alam yang kemudian Dieksploitasi. dieksploitasi. Bagi saya satu dua hal, pemerintah hadir dengan hadirnya sebuah regulasi. Betul bahwa kita butuh asupan sumber daya alam, sumber daya mineral, bahwa adanya listrik seperti ini juga kaitannya dengan sumber daya yang kemudian kita serap dari alam. Tapi ada regulasi yang kemudian wajib kita lakukan, kita taati, kita turuti supaya ada keberimbangan. Bahwa regulasi ini akhirnya akan mengatur yang namanya reklamasi. Bahwa regulasi ini akan mengatur bahwa lahan, lokasi yang kemudian kita ambil sumber daya tersebut menjadi kewajiban kita untuk memastikan
ada perbaikan-perbaikan ekosistem, ada perbaikan fungsi lahan dan seterusnya. Jadi harus berseiringan, harus berseiringan. Bukan berlawanan ya. Betul, Oke. betul Mas Yasin. Nah, Kang Aris, bagaimana ya peran dari Komisi D sendiri dalam mungkin membersamai regulasi yang terkait eksplorasi bumi ya? Iya, Mas Yasin, bahwa memang betul Komisi D ini membidangi energi sumber daya mineral. Di antaranya ada memang yang paling populer di Jawa Timur adalah kita bicara terkait dengan galian C. Ada sebuah regulasi yang kemudian sedikit berubah. Jadi Kementerian ESDM ini beberapa bulan yang lalu melakukan evaluasi dan pengawasan bahwa tambang galian C yang termasuk kewenangan pemberian izin provinsi ini akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Ini tidak hanya provinsi, pemerintah daerah kabupaten maupun kota juga harus bersinergi untuk memastikan bahwa tata kelola lingkungan menjadi kewajiban kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, ada keberlanjutan. Gitu Mas Yasin. Ya, di masa-masa itu, lalu lantas bagaimana Komisi D memberikan fungsinya ya ke pengawasan terhadap galian C di beberapa kabupaten kota gitu? Kira-kira gimana gitu? Iya. Sebelum saya jawab itu Mas, ada dampak yang kemudian menjadikan PR kita bersama. Biasanya ketika sebuah aturan atau regulasi ini dimiliki atau wewenangnya di pemerintah pusat, berarti ada jarak. Ya, Ada jarak yang semakin jauh antara para pengambil kebijakan yang ada di pusat dengan masyarakat yang terdampak secara langsung. Karena laporannya tidak seperti ketika regulasi itu menjadi wilayahnya kabupaten, maka akan cepat nih. ya, Kota akan cepat, provinsi insya Allah sedengan lah ya. Tapi kalau pusat biasanya ada jarak dan ini menjadi PR kita bersama, plus minusnya ada. Maka kami yang teman-teman yang ada di Komisi D berkomitmen bahwa meskipun ini menjadi wewenangnya pusat, kami terus merespon apa yang menjadi problem, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi persoalan di lapangan terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan ekosistem ekosistem sumber daya alam. Tetap di antaranya Mas, kita mendorong seluruh mitra OPD ini melakukan program kajian-kajian terkait dengan keberlangsungan sumber daya alam, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUSDA terkait dengan regulasi pengelolaan sumber daya air, kemudian ESDM tentunya yang menjadi pilar perizinan pertambangan ya waktu itu. Kemudian banyak hal yang kemudian kita dorong supaya pemerintah hadir. Kedua, upaya kita diantaranya adalah mendengar aspirasi masyarakat. Ketika kami turun di lapangan, baik di masa reses, kunjungan dapil, atau ketika kita berada di dapil, interaksi dengan masyarakat itu terus kita tingkatkan, terus kita lakukan Mas Yasin. Dan tentunya yang paling sering dan mewakili masyarakat secara komunal itu adalah adanya rapat dengar pendapat atau audiensi dari masyarakat yang tanda kutip mungkin terdampak atau mengalami persoalan terkait dengan tata kelola lingkungan Mas. nah berarti tata kelola lingkungan itu masih bisa menyisakan apa ya dampak-dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat kan gitu. Betul. Nah artinya ketika itu dialihkan ke pusat ada jeda, ada delay untuk merespon itu. Nah apakah ada jembatan fungsi dari mungkin kabupaten atau kota atau provinsi untuk sedikit memberi apa ya memberi perannya lah di situ? Ya, ini kan masalah perizinan saja tadi Mas ya. Oh gitu. Perizinan. Perizinan, kalau kemudian kita bicara terkait dengan
tata kelola. Jadi ketika ada persoalan yang ada di lapangan, misalkan kita bicara reklamasi, kemudian dampak dari angkutan kendaraan yang mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Ya kami yang ada di pemerintah provinsi ngambil peran sesuai dengan tupoksinya, termasuk kabupaten kota, termasuk masyarakat. Jadi biasanya biasanya ketika ada galian itu yang paling dirasakan adalah jalan ini mas, Ya, yang jalan yang rusak kalah ya. lah, jalan rusak ya, karena mungkin tonasenya besar angkutan ini atau truk ini, kemudian jalan ini kekuatannya tidak optimal seukuran itu. Nah maka upaya-upaya kita berkomunikasi dengan pihak yang kemudian memiliki usaha ini menjadi sangat penting untuk memastikan juga bahwa warga atau masyarakat di sekitaran lokasi menjadi sebuah keharusan untuk diperhatikan, Mas Hasin. Oke. Kang Arif, Iya, iya. salah satu fungsi dari Komisi D itu juga kan penganggaran ya. Betul. Artinya ketika regulasi perizinan ini sudah diambil pusat, apa yang bisa eh, dianggarkan, dialokasi untuk perizinan usaha tambang dan mineral di Jawa Timur? Iya. Jadi bicara penganggaran yang katanya dengan lingkungan hidup mas ya, atau tata kelola lingkungan secara umum, ini ada upaya kita melalui mitra OPD kami untuk melakukan semacam riset maupun kajian, itu diantaranya Oh, begitu. gitu. Kemudian memastikan keberlangsungan alam ini terkait dengan reklamasi yang meskipun melibatkan pihak pihak company yang itu, tapi upaya itu kan nggak kemudian semerta-merta kita lepas. Contohnya sederhananya gini mas, ketika bicara saluran atau sorry, kita bicara sungai yang kemudian muncul sedimentasi, pemerintah kan juga harus hadir mas. Padahal sedimentasi ini kan tidak melulu akibat dari salah satu pihak tertentu, tapi ada faktor-faktor lain kaitannya dengan alam misalkan. Ada sedimentasi yang kemudian ada pendangkalan, gitu kan? Ya pemerintah juga hadir untuk memastikan itu dilakukan reklamasi, dilakukan pembersihan dan seterusnya supaya alir ini mengalir dengan bagus. Di antaranya begitu, Mas. Nah, iya, iya. Tapi gini Mas Arif, ada beberapa case ya, di Jawa Timur aja mungkin ada ya, ada case-case galian sih yang yang jadi perhatian DPRD. Saya pikir galian itu banyak hampir merata di seluruh Jawa Timur, Mas. Dengan titik konsentrasi yang berbeda-beda. Di Kediri, di dapil kami juga banyak. Ada ya tanda kutip ketika masyarakat ini uh, memerlukan perhatian karena ada beberapa hal yang dirasa tanda kutip um, merugikan kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Tentunya ini menjadi perhatian kami dan dalam waktu dekat juga insya Allah di bulan ini kita juga menerima audiensi dari salah satu kelompok masyarakat yang tanda kutip terdampak atas usaha galian C. Ya coba nanti kita akan dalami surat masuk itu, kemudian kita coba kaji. Harapan kami juga bisa ngambil peran untuk memberikan manfaat buat masyarakat khususnya yang ada di dapil, yang kemudian khususnya yang melakukan audiensi. Karena secara langsung aspirasi itu tersampaikan ke kami di Komisi D. Oke, siap Mas Arif. Mas, Ya, ini kan galian C. ya, ya. Eh, Eksplorasi mineral yang lain tentu masih banyak. Jawa Timur kawasan yang kaya, misalnya kita tahu ada di Kepulauan di Sumeneb gitu ya, juga di Madura. Nah, menurut Komisi D sendiri itu apa? Ada perhatian-perhatian khusus tidak di wilayah-wilayah kawasan tertentu gitu untuk yang punya sumber daya alam yang kaya gitu? Ya, jadi kalau kita lihat regulasi Mas Asin, regulasinya memang kalau untuk penambangan
waktu itu sesuai dengan undang-undang yang tadi saya sampaikan, peraturan yang saya sampaikan, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu kewenangan yang ada di provinsi ya Galian C itu, gitu kan. Iya, iya. Dan itu juga nggak mudah. Kalau ngapunten sebelum nanti saya bahas yang lain, Galian C pun sebenarnya nggak mudah mas, bahwa ada syarat izin Galian C itu disebut surat izin penambangan batuan SIPB. Kemudian ini apa syaratnya? Ada memiliki dokumen administratif, dokumen teknis, kemudian lingkungan, kemudian kita bicara finansial, prosedur mulai dari pengajuan wilayah izin dulu. Jadi ada WIUP, pengajuan wilayah izin usaha pertambangan. Masyarakat yang ada di sekeliling lokasi juga harus mengiyakan juga. Oh, Kalau nggak mengiyakan ya belum bisa nambang mas. Lalu harus punya izin usaha pertambangan. Kemudian terakhir adalah izin operasional produksi melalui sistem online OSS. Jadi nggak mudah juga sebenarnya kalau mau bicara penambangan gitu kan. Ada banyak hal WIUP-nya oke, tapi kalau masyarakat nggak mengizinkan, nggak mengendaki juga nggak bisa jalan. iya. Nah, lantas bagaimana dengan potensi beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur yang memiliki kekayaan atau sumber daya alam yang berbeda-beda, tidak hanya Galian C, kan begitu Mas Adi? Kalau saya lihat catatan di beberapa titik, Banyuwangi misalkan, Iya, ini Banyuwangi ini potensi tambang emas dan tembaga terbesar di Tumpang Pitu, gitu kan? iya, iya. Eh, Adanya aktivitas lingkungan baik dari perusahaan tambang yang ada potensi menyebabkan kerusakan. Ya ini kita petakan dampak beberapa kabupaten bila mana tidak kita kawal secara optimal, ya khawatirnya ekosistem di seluruh wilayah Jawa Timur pada umumnya dan beberapa titik penambangan menjadi tidak bagus gitu kan. Nah, lantas upayanya apa? Ya upaya kami sesuai dengan regulasi mas. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun ini bukan wilayah kami, provinsi maksudnya. Misalkan wilayah ini menjadi ranahnya pemerintah pusat gitu kan. Yang ada di Jawa Timur ada masyarakat kami Mas Hasin. Maka dengan segenap upaya, apa yang menjadi aspirasi atau kendala yang ada di lapangan, meskipun bukan kami yang pegang regulasi, ya pasti akan kami kawal. Oke. Akan kami kawal seoptimal mungkin sehingga keberadaan kami legislatif yang ada di Provinsi Jawa Timur harus ada dan nyata. Oke. Gitu Mas Hasin. Untuk mengawal dampak-dampak dari eksplorasi. Betul, betul Mas Hasin. Nah, berarti apa ya? Mungkin eh, masyarakat awam ya, ada yang bisa menerka ini kalau ada galian di sini, maka Anda sebagai legislator provinsi atau Anda sebagai legislator kota, gimana dong ini gitu. Padahal mereka dan termasuk Mas Ari juga tidak punya regulasi untuk bisa itu kan. Iya. Nah, artinya fair nggak sih nih, Mas Ari? Untuk kehidupan bernegara kita gitu. Siap, siap. Ini menarik. Saya harus nyeruput kopi dulu. Izin Mas Hasin minum Ya. kopi. Menarik sekali Mas Hasin. Jadi masyarakat kita di Jawa Timur dimanapun ini tidak akan kemudian secara detail ya sebagian besar. Mereka taunya adalah apa yang di hadapan beliaunya. Contoh sederhananya Mas. Bicara jalan. Masyarakat tidak ketika menemukan jalan rusak yang dipahami, yang ditahu adalah jalan ini tanggung jawab pemerintah. Iya. Dan betul bahwa katanya dengan jalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka masyarakat tidak tahu bahwa ini sebenarnya jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan pusat, jalan desa. Taunya adalah rusak. Nah, siapa yang kemudian mendapatkan respon yang paling dekat? Biasanya pemerintahan desa atau pemerintahan kelurahan. Karena yang paling sering ketemu. Kami yang di legislatif memahami kondisi itu. Bahwa ketika kami berhadapan dengan masyarakat,
kemudian ada problem seperti jalan rusak, gitu kan. Ini sama hanya dan ini dengan tambang pun sama, Mas. Iya. Ya, kami pun akan merespon bahwa ketika ini menjadi wilayahnya kabupaten kota, kami ada kepanjangan atau ada kolega, ada teman yang duduk di legislatif untuk kabupaten kota. Dan insya Allah kami juga, teman-teman yang ada di provinsi juga kenal kok. Ada hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dari sisi eksekutif. Jadi meskipun itu bukan wilayah kami tetap tangkap problem itu. Untuk kita tindak lanjuti, kita teruskan kepada siapa yang mampu. Apalagi jalan provinsi yang menjadi domainnya pemerintah provinsi. Luas Mas, Jawa Timur itu ada 1,6 juta kalau nggak salah panjangnya wilayah jalan yang diambil oleh provinsi. Apakah luas? Ya, iya dibilang luas, tapi kalau dibandingkan luasan Jawa Timur kan nggak sebanding. Contoh di Kediri, Kabupaten Kediri aja itu hanya 69 km yang diampu oleh provinsi. Kalau kota hampir 10 kilo. Nah, hanya sedikit Mas, tapi kalau kita bicara akumulasi pasti besar. Nah, ketika jalan provinsi ini mengalami persoalan, ya saya apresiasi lah bahwa Bu Gubernur ini memiliki sebuah program tanggap kerusakan jalan lah. 1 kali 24 jam harus selesai. Ada hotline di masing-masing wilayah PU Bina Marga yang kemudian merespon URC-nya, unit reaksi cepatnya untuk penanganan jalan. Dan sejauh ini cukup oke lah. Responnya cukup baik. Nah, maka masyarakat ketika mengeluhkan kendala yang ada di lapangan, jalan ini rusak. Rusak ini problemnya nggak nyaman dilihat, tapi ada potensi menyebabkan kecelakaan. Jadi ketika menyebabkan kecelakaan, kita berurutan lagi siapa yang kemudian terdampak, Mas. Jadi ketika salah satu orang mengalami kecelakaan itu perlu dipahamkan bahwa ngapunten ya, bila mana itu adalah bapak-bapak, ada anak, ada istri, ada sekolahnya anak-anak, ada sekolahnya dan seterusnya gitu kan. Jadi maka kepastian jalan baik ini menjadi kewajiban pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Oke. Gitu Mas Hasim. Siap. Termasuk fungsi fungsi pengawasan dan menjadi peran ya dari legislator ya. Betul, legislator betul ya, termasuk legislator yang ada di sebelah saya. Betul sekali Mas Hasim. Lantas gimana ya Mas Arief? Menurut Anda keseimbangan antara dorongan menjaga ekosistem ekologi kita di Jawa Timur sementara kajian-kajian AMDAL gitu ya untuk eksplorasi itu semua di pusat gitu ya. Kira-kira Ya. Saya meyakini Mas Hasim bahwa tata kelola dan tata laksana perizinan ini mengakomodir banyak hal. Mengakomodir banyak hal termasuk ketika bicara reklamasi, ketika bicara dampak lingkungan yang nanti potensi muncul harus bagaimana. Kemudian bicara terkait dengan keberlanjutan ekosistem alam. Itu sesuatu yang saya yakini sudah menjadi bagian dari syarat perizinan. ya, sistemnya sudah Iya. menyeluruh ya. Betul. Tapi kadang prakteknya gitu kan. Ada beberapa yang mungkin saya bukan bermaksud membela company atau perusahaan yang melakukan eksplorasi misalkan gitu. Ada potensi mereka ini tidak terlalu update bahwa ada regulasi yang harus dilakukan. Baru akan ketemu ketika ada aduan. Oh ternyata ada syarat administratif atau syarat teknis yang perlu dipenuhi. Ada potensi begitu. Tapi juga ada, tidak bisa kita pungkiri, ada juga beberapa company yang mungkin secara komitmen pelaksanaan kegiatannya ini belum optimal.
Nah, ini maka kita juga perlu dukungan masyarakat. Informasi juga kita butuhkan supaya pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat juga hadir di situ. Supaya begitu Mas Hasin. Ada juga mungkin eh, beberapa hal yang kemudian secara kalkulasi yang namanya perhitungan kadang bereset Mas Hasin. Kejadian beberapa bulan yang lalu di Jawa Timur di Kabupaten Magetan itu juga bisa jadi force major, bisa jadi faktor kelalaian gitu kan, bisa jadi begitu. Nah, upaya-upaya mencegah hal itulah yang kemudian menjadi sangat penting. Domainnya ke sana, fokusnya ke sana. Upaya mencegah terjadinya kerusakan alam atau bencana yang saat itu bisa terjadi. Ini menjadi penting supaya tidak muncul kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, Mas Hasim. Gitu ya. Mas Arif. Nah, oke, kita terakhir, Iya. Mas Arif, pesan-pesan Mas Arif sebagai legislator yang ada di Kediri dan saat ini di Komisi D Iya. untuk para pemirsa dan sobat Lentera kita. Silakan Mas Arif. Sobat Lentera TV ya. Iya. Baik, Mas Hasin terima kasih Sobat Lentera TV yang saya cintai, yang saya banggakan. Kami mendorong tentunya terkait dengan ekosistem, terkait dengan eksplorasi alam yang ada di Jawa Timur, menghimbau kepada para perusahaan, pelaku usaha untuk memastikan regulasi berjalan dengan baik. Tata kelola dan tata laksana dari perizinan itu dijalankan dengan baik dan tetap memperhatikan kondisi yang ada di lapangan termasuk masyarakat yang ada di seputaran wilayah. Kami juga berharap dan mendorong masyarakat yang ada di Jawa Timur untuk sama-sama aware terhadap lingkungan supaya keberlangsungan ekosistem lingkungan ini bisa kita teruskan ke anak cucu kita. Bahwa alam ini bukan yang nanti akan kita wariskan, tapi sebenarnya adalah titipan anak cucu kita yang saat ini dititipkan ke kita, Mas Hasim. Jadi bukan untuk kita wariskan. Saya membacanya begitu. Kalau kita wariskan, wah ini sesuatu yang kemudian kita bisa mengeksplor seenaknya gitu kan. Tapi kalau ke alam ini kita bahasanya kita minjem. Ini adalah kita diberikan kesempatan oleh anak-anak cucu kita, generasi penerus kita. Maka wajib kita rawat dan kita ruat. Kehadiran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pusat menjadi sangat penting. Dan kami juga perlu dorongan masyarakat, masukan masyarakat yang secara langsung connect dengan lingkungan untuk memberikan informasi, masukan-masukan yang baik. Di samping itu ada upaya-upaya dari kami, eksekutif, legislatif tentunya terus bersinergi, terus berkolaborasi untuk memberikan layanan yang terbaik dan keberlangsungan terhadap lingkungan alam yang ada di Jawa Timur. Oke, siap. Terima kasih Mas Arif atas ujangannya, atas Sama-sama, informasi ya. yang sudah diberikan kepada kami. Tapi sebelum kita tutup, ada satu, saya ngajak bercanda sebentar. Oke, siap. Ngajak kuis-kuisan ini Mas. Jadi Mas Arif hanya harus pilih satu saja dari dua pilihan. Wah, berarti. Tanpa konteks. Tapi. Harus memilih ya? Ya, harus siap, memilih. Tanpa konteks. Ada 5. Oke, yang pertama. Pecel atau tumpang? Pecel. Oke. Kedua, pantai atau gunung? Pantai. Yang ketiga, introvert atau extrovert? Insya Allah introvert. Introvert. Oke. Yang keempat, kereta api atau bis? Kereta api. Oke. Yang terakhir, investasi atau ekologi? Investasi. Oke. Ini pertanyaan berat semua ya. Oke. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Mas Adin. Terima kasih. Lancar. Terima kasih sama-sama. sudah bergabung bersama kita, Sobat Lentera. Saya akhiri, sampai jumpa.